kitab Akhlak Lil Banat, akhlaknya anak perempuan, juz 3. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah belajar ya. Sini. Wahai putri tercinta, ketahuilah sesungguhnya orang yang berakal itu makan untuk hidup, karena makan itu diwajibkan untuk kesehatan badan. Maka apabila dia tidak makan, pastilah ia akan mati. Sebaliknya, orang yang bodoh itu hidup untuk makan, jadi pikirannya cuman perut aja, seperti binatang. Nah, orang yang berakal itu berarti orang yang berakal itu makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Yang hidupnya untuk makan berarti pikirannya cuman makan, tidur. Terus yang dipikirin cuman masalah perutnya, nggak tersisa untuk yang lain. Makanya makanya janganlah kita makan berlebih-lebihan, sedang-sedang saja, secukupnya. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan minum makanlah kamu semua, dan janganlah engkau berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ada makan, yang pertama niat. Hendaklah engkau berniat dengan makan itu agar menjadi kekuatan untuk ketaatan dan ibadah, agar engkau memperoleh pahala atas hal itu. Nah, teman-teman, ketika kita makan, berdoa. Nah, berdoa itu diniatkan, ya Allah, semoga dengan makan ini menguatkanku dan menjadikan aku semangat untuk ibadah, semangat untuk murojaah, semangat untuk semangat untuk melakukan amal-amal solih lainnya dan lain-lain. Karena ketika kita berniat baik gitu, walaupun niat tadi enggak kecapai gitu, enggak terlaksana, tapi insya Allah udah berbuah menjadi pahala. Insya Allah ya, Islam cuma niat aja udah pahala. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Terus kita dilarang makan berlebih-lebihan, dan janganlah engkau makan sampai merasa sangat kenyang, akan tetapi berhentilah engkau dari makan meskipun engkau merasa nikmat dengan makanan itu. Karena teman-teman, berlebihan dalam makan itu dapat membahayakan kesehatan, menyebabkan kebodohan. Dan dijelaskan juga di dalam kitab Ta'limut Ta'lim bahwa penuntut ilmu itu tidak boleh makan dan minum terlalu banyak, karena makan dan minum terlalu banyak akan menyebabkan banyak lendir dahak. Nah, lendir dahak tadi akan membuat kita jadi malas dan mudah lupa. Dan sungguh telah melarang daripada itu Nabi SAW dengan ucapannya, tidaklah memenuhi seorang anak Adam wadah yang paling buruk daripada perutnya. Nah, benar teman-teman, jadi ternyata wadah yang paling buruk dari anak Adam itu adalah perutnya. Kenapa? Karena perut itu adalah sumber dari berbagai macam penyakit. Oleh karena itu kita harus benar-benar tuh menjaga setiap makanan yang masuk ke dalam perut kita. Jadi ketika perut kita bersih, perut kita sehat, insya Allah tubuh juga akan ikut sehat. Nah, yang kedua, cuci tangan. Dan hendaklah engkau menjaga kebersihan, maka cucilah tanganmu sebelum dan sesudah makan. Disebutkan dalam hadis wudu, mencuci kedua telapak tangan sebelum makan dapat menolak dari kefakiran, dan mencucinya setelah makan dapat menolak dari penyakit jiwa, yaitu kegilaan atau yang sejenisnya. Nah, ternyata ada ya manfaat dari mencuci tangan sebelum dan sesudahnya. Terus biasakan diri untuk mengambil, makan, minum, melakukan segala sesuatu dengan tangan kanan. Jika yang melakukan segala sesuatu itu makan, minum, mengambil, memberi dengan tangan kiri, itu adalah perbuatan syaitan. Janganlah kita meniup makanan. Kenapa? Karena itu dapat menghilangkan keberkahan dari makanan tadi. Ya, hilang panas, hilang berkahnya. Kita nggak dibolehin untuk minum langsung dari ceret atau kendi. Tahu kan ceret ya? Ya, teko sama. Kenapa? Karena kita nggak tahu tuh di dalam ceret tadi ada apa, kan gede jadi nggak kelihatan. Ada kotoran, ada hewan, ada apa yang berbahaya gitu kalau masuk ke perut. Ada cerita di mana ada seorang laki-laki, dia minum langsung dari mulutnya ceret, mulutnya teko. Kan dia tadi minum dari mulutnya teko. Terus tiba-tiba ada yang ngerayap-rayap. Ternyata apa coba? Ulet. Makanya dianjurin untuk kita kalau mau minum dituang dulu ke gelas atau cangkir biar kelihatan bersih atau enggak. Jadi bisa diminum dengan aman. Yang terakhir, kita dilarang juga untuk minum di gelas yang pecah atau retak. Tahu nggak kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, innahu maq'adu syaitan. Sesungguhnya gelas yang pecah atau retak itu adalah tempatnya syaitan. Dan kalau misal gelas itu pecah atau retak, kan takut ya retakannya masuk ke perut, lebih bahaya lagi.